Selama hampir setengah abad, Suriah menyandang label paling buruk dari Washington. Sekarang, label itu secara resmi telah dicabut. Presiden Ahmad al-Shara merayakan keputusan Amerika Serikat untuk menghapus negaranya dari daftar negara sponsor terorisme dan secara pribadi berterima kasih kepada Donald Trump. Inilah Suriah saat ini. Hari ini, Suriah melepaskan beban kelam dan mengakhiri babak menyakitkan dari masa lalunya untuk memulai jalan pembangunan dan rekonstruksi. Konstruksi dan pembangunan kembali. Sanksi telah dicabut dan pembatasan telah dihapus. Keputusan tersebut mulai berlaku setelah peninjauan Kongres selama 45 hari. Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan bahwa keputusan ini mengakui tindakan positif dan komitmen lebih lanjut dari pemerintah Assad untuk sepenuhnya menjauhkan Suriah dari terorisme internasional. Penetapan tersebut telah membatasi bantuan Amerika Serikat, bantuan, ekspor pertahanan, dan transaksi keuangan, serta tetap menjadi salah satu penghalang terbesar bagi bank dan perusahaan asing yang mempertimbangkan untuk berbisnis di Suriah. Kami berharap bahwa menghapus hambatan terakhir ini akan membuka jalan, memperbaiki situasi ekonomi, dan menghubungkan kembali Suriah ke sistem keuangan dan ekonomi global. Hal ini juga akan membantu meningkatkan investasi di Suriah. Namun, dukungan Washington terhadap kepemimpinan baru Suriah tetap menjadi kontroversi. Al-Shara yang dikenal sebagai Abu Muhammad al-Julani selama bertahun-tahun memimpin Front Nusra Al-Qaeda di Suriah, pernah ada hadiah 10 juta dolar Amerika Serikat atas kepalanya. Washington baru mencabutnya setelah ia menggulingkan Bashar al-Assad dalam serangan kilat pada Desember 2024. Dan rekam jejaknya selama berkuasa justru semakin memperdalam kekhawatiran terhadap kelompok minoritas di Suriah. 1.500 orang Alawi tewas dalam pembantaian sektarian pada Maret 2025 yang melibatkan pasukan di bawah komando pemerintahan baru. Beberapa bulan kemudian, 1.700 orang, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil Druze, tewas di Sweida. Israel telah berulang kali memperingatkan agar tidak melegitimasi pemerintahan Al-Shara. Menteri Luar Negeri Gideon Saad sebelumnya mengatakan bahwa para penguasa baru Suriah adalah jihadis dan tetap menjadi jihadis. Bahkan jika beberapa pemimpin mereka telah mengenakan setelan jas. Bagi Washington, mencabut penetapan tersebut adalah sebuah taruhan bahwa investasi dan keterlibatan internasional dapat menstabilkan Suriah setelah bertahun-tahun perang saudara. Bagi para pengkritiknya dan banyak minoritas di Suriah, pertanyaannya adalah apakah Al-Shara dan mantan jihadis di sekitarnya benar-benar telah berubah. Baik, bersama kita sekarang adalah Brian Katulis, peneliti senior di Middle East Institute. Brian, ini benar-benar pembalikan haluan yang luar biasa. AS pada dasarnya beralih dari memperlakukan Suriah sebagai negara pendukung terorisme ke membuka jalan bagi investasi. Jadi, seberapa besar kepercayaan yang menurut Anda seharusnya dimiliki Washington terhadap Ahmad al-Shara dan pemerintahannya, mengingat masa lalunya yang terkait dengan Al-Qaeda? Ya, ini memang seperti melempar dadu, tapi ini adalah langkah yang pada dasarnya telah diambil Presiden Trump sejak dia kembali menjabat. Jika Anda ingat, dalam perjalanannya ke Timur Tengah pada bulan Mei tahun lalu, salah satu langkah pertamanya sebenarnya adalah bertemu dengan Presiden Al-Shara, dan dia telah mengatakan banyak hal positif dan baik tentang Al-Shara. Dan saya pikir strategi mereka di sini adalah mencoba menawarkan serangkaian insentif untuk mendorong dan memberi insentif kepada kepemimpinan Suriah agar benar-benar memerintah secara lebih inklusif. Tapi ini seperti melempar dadu, mengingat latar belakangnya, dan latar belakang banyak orang di pemerintahannya. Dan seperti yang kita tahu, hal ini menimbulkan perpecahan di antara negara-negara kunci di kawasan tersebut. Israel sangat skeptis tentang hal ini. Turki dan Arab Saudi telah mendorong langkah ini. Jadi, waktu yang akan menentukan apakah perjudian ini benar-benar membuahkan hasil dan memberikan stabilitas bagi kawasan. Benar, maksud saya ingin Anda menjelaskan ini untuk para penonton kami. Karena saya rasa banyak kebingungan tentang mengapa Trump begitu siap dan bersedia menerima Al-Shara sebagai seorang pemimpin. Dan secara harfiah Anda tahu, mengirimkan pesan yang selama ini ia sampaikan, bahwa dia adalah orang yang sudah berubah mengingat latar belakang jihadis orang ini. Saya pikir ada dua alasan. Yang pertama, kita lihat dari cara Presiden Trump berurusan dengan setiap pemimpin dunia. Dia sebenarnya tidak peduli dengan nilai-nilai. Dia bukan tipe orang yang mementingkan nilai-nilai demokrasi. Bahkan di Amerika Serikat sendiri, ada keraguan apakah dia benar-benar menjaga nilai-nilai Amerika. Jadi dia senang saja bertemu dengan pemimpin Korea Utara. Jadi dalam hal ini, dia lebih mengagumi kekuasaan daripada mereka yang sebenarnya mendukung nilai-nilai yang sama dengan kita. Dan sederhana saja, Anda tahu, Al-Shara dulu diburu oleh Amerika Serikat beberapa tahun yang lalu. Tapi sekarang dia punya kekuasaan, dan Presiden Trump akan bekerja sama dengannya. Kedua, saya pikir visi Presiden Trump untuk kawasan ini, Anda tahu, orang-orang fokus pada tujuannya memperluas perjanjian Abraham, sikapnya yang membingungkan terkait kebijakan Iran. Tapi sebenarnya dia telah banyak mencurahkan waktu dan perhatian pada Suriah.
dan Lebanon di Levant. Dan dia benar-benar ingin membantu para pemimpin di sana menstabilkan situasi mereka sendiri. Dan itu membuatnya bertentangan dengan beberapa pandangan yang kita dengar dari negara-negara seperti Israel. Berbicara tentang Israel, Menteri Pertahanan Israel Katz menegaskan kembali bahwa militer Israel tidak akan meninggalkan zona penyangga mereka di Suriah Selatan. Brian, tetap bersama kami. Saya ingin mendengar apa yang akan dia katakan terlebih dahulu. Kami memandang ke bawah ke Damaskus dari sini, dengan jarak 35 km. Kami juga memandang ke lembah di Lebanon, ke markas besar Hizbullah dari atas. Dan tentu saja, kami memandang ke bawah dan melindungi komunitas-komunitas di dataran tinggi Golan dan Galilea dari pasukan jihadis yang ada di sini di seberang. Banyak pasukan jihadis yang juga berada di dalam rezim Suriah, beberapa di antaranya tergabung dalam berbagai organisasi teroris. Dari segala arah, tujuan mereka adalah menyerang negara Israel dan IDF yang berada di sini dan akan tetap di sini serta tidak akan berpindah dari sini. Menjamin bahwa hal-hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Inilah pelajaran utama dari 7 Oktober. Suriah pada dasarnya mengecam apa yang disebut sebagai masuknya secara ilegal Menteri Pertahanan Israel ke wilayah selatan negara itu, di mana kita melihat dia membuat pernyataan-pernyataan ini. Brian, saya ingin berbicara sedikit denganmu tentang Israel dan bagaimana menurutmu Israel akan terpengaruh oleh keputusan Amerika Serikat yang pada dasarnya menghapus Suriah dari daftar negara terorisnya. Seperti yang saya sebutkan, ini adalah sebuah perjudian bagi Amerika Serikat. Tetapi risikonya benar-benar akan ditanggung oleh negara-negara seperti Israel yang harus hidup berdampingan dengan situasi ini di lingkungan mereka. Dan sejujurnya, kamu tahu, pemerintah Israel yang saat ini berkuasa, kurang lebih adalah pemerintah Israel yang sama yang gagal melindungi warganya sendiri pada 7 Oktober, hampir 3 tahun yang lalu. Dan menurut saya, mereka telah melakukan hal-hal luar biasa untuk mencoba mengalahkan musuh-musuh Israel di Lebanon, di Teheran dan Iran, serta di Suriah. Tapi menurut saya, mereka juga telah menjalankan kebijakan serangan tanpa strategi. Bagi saya, tidak jelas apa tujuan akhir dari pemerintah Israel saat ini. Dan sangat menarik untuk melihat bahwa dalam isu Suriah, setidaknya menurut saya, ada perbedaan pendapat antara Amerika Serikat di bawah Donald Trump dan Israel di bawah pemerintahan Netanyahu. Saya rasa memang karena hal itu. Tentang visi yang datang dari Israel saat ini. Kamu tahu, saya rasa hal terakhir yang ingin saya tanyakan padamu adalah tentang Israel yang menolak untuk mundur dari, kamu tahu, perbatasan dengan Suriah dari zona penyangga itu. Kita tahu bahwa, kamu tahu, Washington telah mendorong Israel dan Suriah untuk menyetujui semacam kesepakatan damai. Saya rasa itu yang bisa kita sebut. Tapi menurutmu, upaya untuk membangun pengaturan keamanan yang lebih luas dengan Suriah pada akhirnya akan dianggap mustahil jika Israel tidak mau mundur dari wilayah ini? Tentu saja, maksud saya tanggung jawab utama setiap pemerintah adalah melindungi warganya sendiri. Dan sekali lagi, kenangan tanggal 7 Oktober dan invasi dari Gaza masih sangat kuat di benak banyak warga Israel. Jadi kecuali ada kepercayaan dan keyakinan yang dibangun antara kedua pihak, Israel dan Suriah. Dan inilah masalah dengan diplomasi yang berubah-ubah dan penuh pencitraan dari Presiden Trump. Seringkali itu tidak membangun kepercayaan dan keyakinan antara kedua pihak. Itulah sebabnya dia tidak bisa menyelesaikan perang Rusia melawan Ukraina, atau sikapnya terhadap Iran juga berubah-ubah secara tidak menentu. Jadi saya mengerti mengapa Israel ingin mencoba mempertahankan semacam zona penyangga untuk melindungi warganya karena ketidakpastian yang mereka lihat di wilayah tersebut, tetapi juga ketidakpastian yang berasal dari kebijakan Amerika Serikat saat ini. Baiklah Brian, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena telah bergabung bersama kami. Sekarang kita akan beralih ke topik berikutnya, Azerbaijan. Apakah mungkin Azerbaijan menjadi pemain tak terduga yang mencegah Israel dan Turki bentrok langsung di Suriah? Nah, seiring meningkatnya ketegangan akibat kehadiran militer Turki yang semakin meluas di sana, Azerbaijan turun tangan untuk menengahi antara kedua negara dan mencegah pasukan mereka terlibat konflik. Sumber-sumber Israel mengatakan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev membantu membangun dialog langsung antara Israel dan Turki tahun lalu, termasuk sebuah mekanisme yang dirancang untuk mencegah salah perhitungan militer. Dan sekarang bersama kita untuk membahas hal ini adalah koresponden kami, Balir Sladin. Jadi Balir, Azerbaijan mengambil peran sebagai mediator yang cukup tidak biasa ini. Mengapa menurutmu Baku sangat berkepentingan untuk mencegah Israel dan Turki bentrok? Dan seberapa efektif menurutmu jalur belakang ini sebenarnya? Tentu saja, mereka punya banyak kepentingan di sini. Karena pertama-tama, mereka adalah salah satu pembeli terbesar senjata Israel, terutama selama Perang Nagorno-Karabakh. Dan tentu saja, mereka adalah pemasok minyak untuk Israel. Minyak itu sebenarnya melewati Turki, yang juga menjadi pemain lain di sini. Pihak lain di sini, yang juga sangat dekat dengan Azerbaijan secara militer, tapi juga secara etnis, karena orang Azerbaijan pada dasarnya adalah orang Turki. Dan itulah mengapa sangat penting bagi Azerbaijan untuk tidak melihat adanya konflik antara kedua negara ini, sehingga mereka tidak perlu memihak salah satunya jika situasinya memburuk dalam konteks konflik yang sedang terjadi di Suriah saat ini, jika kita sudah bisa menyebutnya konflik.
Selain itu, Azerbaijan ingin menjadi, Anda tahu, pemain yang lebih penting di kawasan Asia Tengah. Kita sedang membicarakan negara yang baru-baru ini muncul dengan proyek baru bernama Koridor Zangezur yang didukung oleh Amerika Serikat. Dan tentu saja, mereka ingin memainkan peran utama di wilayah tersebut secara umum. Sekarang, mengenai efektivitas seluruh jalur yang kita lihat sedang diambil oleh Baku, pertama-tama perlu dijelaskan bahwa ini juga berjalan seiring dengan jalur Amerika Serikat. Tapi ada satu keuntungan lagi bagi Ilham Aliyev dibandingkan jalur Amerika Serikat, yaitu fakta bahwa dia bukan Tom Barak, seseorang yang tidak dipercaya oleh pihak Israel, setidaknya dari apa yang kita lihat secara publik dari Tom Barak, sesuatu yang benar-benar tidak bisa diterima oleh Israel. Dan itulah mengapa Ilham Aliyev sekarang lebih dipercaya oleh pihak Israel secara khusus. Hal itu menimbulkan keraguan saat ini tentang seberapa besar Israel benar-benar mempercayai atau melihat bahwa jalur Amerika Serikat, terutama Tom Barak, benar-benar netral dalam hal ini. Kontroversi antara Turki dan Israel secara umum. Kalau melihat ke depan, menurut Anda apa kekhawatiran terbesar Israel saat ini? Apakah itu meningkatnya kehadiran militer Turki di Suriah atau setidaknya upaya untuk membangun kehadiran di Suriah? Atau Anda tahu kemungkinan bahwa salah perhitungan antara kedua negara ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih serius? Ya, ada aspek taktis dari hal ini, yang tentu saja adalah yang paling Anda tahu, paling ditakuti dari semuanya. Karena jika sesuatu terjadi saat kita melihat pesawat Israel di atas Suriah, dan kemudian militer Turki berpikir bahwa pesawat ini sebenarnya menuju wilayah Turki, lalu mereka menembaknya jatuh, itu jelas situasi yang jelas tidak bisa diredakan. Dan tentu saja seluruh konfrontasi yang bisa terjadi jika Israel menyerang aset Turki di suatu titik di Suriah, itu juga sesuatu yang akan sangat-sangat sulit untuk diatasi. Sekarang, ini adalah aspek taktisnya, tapi ada juga aspek strategis, yaitu bagaimana Israel di masa depan melihat kawasan yang mencakup Suriah. Jika Turki menempatkan radar canggih di wilayah Suriah, Termasuk tentu saja sistem pertahanan udara itu membatasi kemampuan Israel untuk beroperasi. Secara umum, terutama ketika kita berbicara tentang situasi dengan Iran yang masih belum selesai, dan tampaknya tidak akan selesai dalam waktu dekat. Jadi jika Israel menggunakan wilayah udara Suriah, omong-omong, mereka juga sudah menggunakan wilayah udara Suriah sebelum rezim Assad jatuh. Tapi yang pasti saat ini mereka ingin memanfaatkan hal ini. Ya, menggunakan wilayah udara Suriah untuk menyerang Iran jika tentu saja nanti terjadi sesuatu.